Namaku Asep Jendil. Kisah ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih kelas 3 SD. Karena orang tuaku kaya raya, juga karena otak aku yang sangat jenius, maka aku disekolahkan di sekolah yang paling favorit di kota Bandung. Sekolah itu adalah sekolah khusus untuk orang-orang jenius seperti aku. Sekolah itu adalah sekolah luar biasa Cipeundeuy. Bahkan dari namanya saja sudah bisa terbayangkan kejeniusan orang-orang yang sekolah di sana. Waktu itu aku pulang sekolah sekitar pukul 1 siang. Di perjalanan pulang, aku dikagetkan oleh suara yang memanggilku dari belakang. Dil, Jendil. Aku menoleh, namun tidak ada seorang pun di sana. Aku pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan pulang. Lalu tiba-tiba ada yang memanggilku lagi. Dil, Dil, kemana siapa belum? Perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata masih tidak ada orang. Lalu dia pun memanggil lagi. Jendil, Jendil. Dari kejauhan, samar-samar aku lihat ada seseorang nenek tua bersama 3 sosok makhluk menyeramkan mengikutiku dari belakang. Aku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa mematung. Aku ingin sekali melarikan diri, namun sosok-sosok itu semakin mendekat dan si nenek tua itu tak berhenti memanggil namaku. Jendil, Jendil, kemana sih goblok? Apa yang terjadi? Aku pun akhirnya bisa menggerakkan kakiku dan bersiap untuk lari. Namun sosok tinggi besar yang bersama si nenek berhasil memegang bajuku dan mencengkram tanganku dengan sekuat tenaga. Sakit sekali. Lalu si nenek itu berkata dengan suara yang sangat marah dan menyeramkan, Jendil, isi aja mah sebelah, tuh kabur sia. Ternyata nenek tua itu adalah tukang seblak di depan sekolahku. Dia mengejarku karena aku lupa membayar seblak. Dia ditemani oleh 2 orang debt collector untuk menagihku. Akhirnya aku pun membayar seblak si nenek. Aku keluarkan uang senilai 15 juta dari siku celanaku dan akhirnya aku melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya 2 bulan kemudian aku tiba di rumah. Aku pun pergi ke dapur dan bergegas mencari kulkas karena kehausan. Tapi apa yang terjadi? Ya Tuhan, aku kaget sekali. Jantungku berdegup sangat kencang.
penglihatanku mulai kabur. Di mana kulkas itu? Aku tak bisa menemukan kulkas di dapur. Mengapa ini terjadi? Aku sangat depresi. Hingga akhirnya aku tersadar kalau aku tidak punya kulkas. Aku hanya punya bupet dari triplek yang berisi baju compang-camping yang aku beli dari Paris. Dan aku pun mengambil kendi di samping bupet untuk minum. Aku meminum air kendi itu sambil membayangkan es kelapa muda. Rasanya sangat sejuk sekali, pisang banget aja. Kemudian aku mengerjakan tugas sehari-hari di rumah, yaitu menjilat lantai dari depan sampai dapur. Ini semua aku lakukan karena konon katanya air liur aku mengandung ayat-ayat ruqyah untuk mengusir semua makhluk halus di sekitar aku. Setelah capek seharian, lalu aku beristirahat di Taman Makam Pahlawan. Dan cerita ini pun usai, karena sesungguhnya aku telah meninggal 3 tahun yang lalu karena kesetrum waktu menjilat stop kontak. Aku sering berkeliaran di kebun ganyol, dan orang-orang kampung menamaiku Asep Jendil, si juri kebun ganyol.